Famasyarul aba wal ikhwan al-hadir rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, serta beriktikaf di masjid yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga kita menghadiri majlis taklim, mengisi antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, satukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang tanda-tanda balik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diwajibkan segala macam kewajiban, itu batasannya adalah mukallaf. Mukallaf yaitu secara umumnya adalah baligh dan berakal. Ketika orang tersebut sampai batasan dinamakan dia mukallaf, maka wajib dia melakukan kewajiban dan harus dia meninggalkan yang dilarang. Itulah diantaranya dalam ruang lingkup makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pada saat baligh sudah mulai harus kita melakukan segala perintah Allah. Itu yang terdekat adalah solat, karena solat tiap saat, setiap hari, karena kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi pertama adalah harus kita mengetahui apa yang diwajibkan Allah, apa yang dilarang. Itu kewajiban kita menuntut ilmu. Sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu yang mana yang wajib? Ilmu itu banyak. Ilmu akhirat, ilmu agama atau ilmu dunia, banyak ilmu ni. Ilmu dunia ada biologi, fisika, kimia, komputer, ilmu bahasa, bahasa Inggris, Perancis, segala macam ilmu kalian. Dan ilmu kita mengetahui wajib harus belajar. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Orang kalau misalnya nak belajar bahasa Inggris, belajar dulu. Mana baca dengan baca bahasa Inggris. Kecuali orang di Inggris sana kecil-kecil lah baca bahasa Inggris dia. Ya memang dari kecil dia. Dari mana dia belajar? Belajar juga. Dari mana dia belajar? Ya dari ibunya. Dari mulai dia baca ngomong, belum baca ngomong sudah diajar ibunya bahasa. Makanya guru yang pertama itulah ibu. Guru kita yang pertama itu ibu. Ibu apa ngajari dia? Ngajari bahasa. Ngajari kita macam-macam gerak-gerik kita, ngajari berjalan, ngajari duduk. Diajari. Men kalau nangis asal diajari lagi, nak baca kalau. Kan belajar dulu baru baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Mana baca nak tahu dewek. Sekolah belajar maca, belajar nulis, belajar mulai itulah namakan sekolah dasarnya. Nah, sekarang apa yang ilmu yang diwajibkan? Banyak ilmunya. Kita menghabiskan umur kita mempelajari ilmu tidak akan sanggup, tidak akan habis ilmu itu. Dengan umur kita dengan berbagai macam tidak akan habis ilmu itu.
Makanya dalam kategori ilmu itu adalah ada namakan mempelajari ilmu itu fardu ain, wajib galau bagi setiap umat Islam. Jadi ini kita beda antara kita muslim dengan orang non muslim. Kalau muslim Islam ada tahapan belajarnya. Apa yang wajib? Wajib ada fardu ain. Apa yang fardu ain itu? Ia berkenaan dengan takwa, perintah Allah dan larangan Allah. Itu wajib kita. Setiap kita, siapapun kita. Tidak belajar berdosa. Jadi tahu yang harus kita, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, itu baik. Apa kewajiban-kewajiban? Berarti misalnya kita tahu yang ya secara otomatis atau secara keilmuan yang kita dapatkan secara umum dari masyarakat, dari orang tua, dari keluarga, adalah kita tahu solat wajib. Dari mana kita tahu solat wajib? Kita mungkin belajar dengan ya secara umum dari keluarga dan lingkungan. Ada solat wajib, puasa wajib. Dari mana kita tahu? Mungkin kita yang tidak belajar dari keluarga juga, dari orang tua, dari kecil. Wajib puasa kau, tak puasa kau masuk neraka. Itu yang ilmu-ilmu itu kita dengar dari lingkungan kita, orang tua kita, di antara keluarga. Kita tahu surga, tahu neraka. Kadang-kadang bertanya, mana neraka tu? Oh jangan, neraka. Ayo panas apinya. Terus itu dah ilmu yang kita dapatkan. Tahu kita solat wajib, puasa wajib, zakat mungkin. Tapi yang jelas kita kalau dari kecil solat dan puasa tahu kita wajib. Bahkan mungkin kita dari kecil dulu satu sama lain kita saling katoi. Woi kau nu tak solat, maksudnya aku kau solat. Itu jadi sudah tahu. Nah sekarang ketika misalnya kita belajar, apa cukup dengan situ? Ada orang yang cukup dengan keluarganya belajar. Memang ajarin kan? Ajari solat, diajari puasa sebagaimana ditarim. Itu lingkungan luar biasa mendukung. Pelajaran ilmu wajib mereka fardu ain mereka dapatkan dari keluarga mereka sendiri, dari orang tuanya. Bahkan di antara mereka dan orang tuanya nyetor Al-Quran, hafal Al-Quran itu dari rumah. Lingkungan memang. Bahkan lingkungan di Tarim sana terkenal kalimat sering disampaikan oleh para asatidz. Dia kata, Syari'ut Tarim syekh liman laisa lahu syekh. Jalan-jalan di kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak punya guru. Jalan-jalannya ada sikok wong ulama juga. Pada saat itu yang baca itu madai jalan baca jadi guru. Jalan di kota Tarim sana jadi guru orang tidak kata guru. Akhirnya dia pergi ke Tarim sana. Ketika pergi ke Tarim sana, dia berjalan di jalan Tarim, di jalan-jalan itu ada banyu wakaf untuk minum. Jadi cangkirnya situlah banyu ada untuk minum, banyu dingin. Ketika dia berjalan ada banyu nak minum dia. Pada saat dia nak minum tegak. Dia nak minum tegak. Dikit lagi lewat budak kecil lagi main. Budak kecil lagi main, lari-larian. Nyengok orang tadi, parahnya. Ya Syekh, katanya, ijlis. Minas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam antasraba julusan gitu. Dia ngomong, wahai Syekh, itu panggilan setelah tidak kenal orang tua macam. Duduk katanya. Minum tu duduk. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum tu duduk. Lagi-lagi main lagi budak. Terkejut dia pada saat itu. Benar nian katanya di Tarim ini jalan jadi guru budak kecil. Karena apa? Sudah lingkungan yang memberikan pendidikan. Makanya dulu waktu nenek di Tarim sana, waktu Jalasa Isnin itu malam Selasa, Sayyidil Habib Umar biasa ngadakan majelis. Itu dinamakan Jalasatul Isnin. Malam Selasa majlis di mana? Pindah-pindah. Di pasar biasanya. Pasar jadi majlis. Malam dak katik bang. Ada tukang bersihkan mentang ini baik.
Katik, nasi minyak, nasi gemuk. Majlis. Ami ada di bahasa. Nah, biasanya majlis itu Habib Umar menyampaikan macam-macam pelajarannya. Itu habis Isya dimulai kadang bacaan qasidah, pujian-pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang baca hadis, ada yang menyampaikan hadis, dan baru Habib Umar menyampaikan. Nah, kalau ada tamu orang luar, biasanya tamu, dinjuk Al-Habib Umar kesempatan untuk berbicara, nyampaikan. Nah, pernah suatu hari, Anda ingat masih pada saat itu, seorang profesor dari Australia, mualaf, masuk Islam. Pada saat dia bertamu, dinjuklah oleh Habib Umar kesempatan dia berbicara. Jadi pada saat itu berbicara diterjemahkan dengan bahasa Arab, bicara bahasa Inggris. Nah, dia seorang profesor, doktor dari Australia kalau tidak salah. Akhirnya dia memberikan paparlah nasihat, ngomong di Habib Umar, ngomong apa? Cerita tahunya nyampaikan bagaimana kesan pesan, karena agama ini adalah satu sama lain nasihat. Dengan bahasa Inggris, diterjemahkan dengan bahasa Arab. Ingat kalimatnya, ya pada saat itu karena ingat jadi renungan juga. Pada saat dia ngomong itu, yang diterjemahkan dengan bahasa Arab, anda tidak mengerti bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ngertinya. Jadi pada saat diterjemahkan itu, dia ngomong Alhamdulillah, dia kata, dakhaltu Islam qabla ra'aitul muslimin. Kalimat yang diucapkan yang pertama itu terkejut anak, dia apa terjemahkan itu, Alhamdulillah aku ni masuk Islam sebelum aku nyingok wong Islam. Jadi dia ngomong itu, aku masuk Islam sebelum nyingok wong Islam. Jadi belum ketemu wong Islam. Dia penelitian. Jadi dia bersyukur. Dia bersyukur masuk Islam sebelum nyingok wong Islam katanya. Akhirnya penjabaran itu yang agak menusuk hati. Ngapa dikatakan setelah aku masuk Islam, aku saksikan umat Islam tidak ada seperti apa yang aku pelajari. Dipelajari umat Islam itu tidak berbohong, ini umat Islam berbohong. Aturan Islam itu tidak menipu, nyingok umat Islam ni nipu. Nyingoknya apa? Kalau dia bangsa mungkin belum nyingok orang Islam, dah jadi baca masuk Islam. Jadi maka dia bersyukur ingat Islam, masuk Islam sebelum nyingok orang Islam. Karena Islam banyak dikatakan tidak ada mengamalkan syariat Islam, tidak ada kepedulian satu sama lainnya. Umat Islam luar biasa, syariat Islam yang dia pelajari. Nah akhirnya pas ujung dari situ dia ngomong juga, Alhamdulillah baru kali ini aku saksikan hakikat Islam ada di kota Tarim ini, sesuai dengan apa yang dia pelajari. Bagaimana wongnya, ramahnya wong. Seperti tadi budak kecil baca nasihat injuk wong tua. Bagaimana nyingok muamalah di Tarim sana, nyingok pasarnya. Katakan baru kali ini aku keliling dunia menyaksikan Islam. Itu beliau omongannya itu. Makanya lingkungan Tarim itu luar biasa. Nah, sekarang kita setelah kita balik ini, balik atau untuk anak kita, apakah kita akan ciptakan lingkungan kita itu? Apalagi kita di akhir zaman ini udah. Kalau di Tarim sana mereka bangga dengan ketika anaknya balik, mereka ngomong ini anak aku sudah kuajari. Kan kemarin sampaikan di Tarim sana kalau waktu balik ngadukan acara cak kita 8.12 nasi minyak, makanan, jamu wong. Apa acaranya? Acaranya cuma apa dia ngumumkan bawa anaknya balik. Tapi di situ hikmahnya luar biasa. Dia ngomong anak aku sudah kuajari ini, sudah galau. Ilmu fardu ain sudah diajari. Dan aku berlepas dengannya, tanggung jawab. Hak dia sudah tunjukkan. Itu hak selaku anak sudah tunjukkan. Kalian yang hadir di sini menjadi saksi bahwa aku telah memberikan haknya ngajarkan. Nah anak tadi yang baru balik, yang umur 15 tahun mungkin, atau di bawah itu, merasa sudah tanggung jawab itu masa besar.
Tanggunglah kau dewek sekarang, dosa tanggunglah dewek, bejolah dewek, beramallah dewek. Kau yang sudah nanggungnya. Oh, anak tadi merasa dewasa, merasa besar. Kalau gitu kan lain. Anak dianggap kecil terus. Masih anak-anak. Nakal, kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Oh, biasa budak-budak. Budak apa lagi? Kalau sudah balik. Nah, itu kalau tanamkan juga kepada anak-anak kita kalau sudah balik. Tanggung jawablah dewek. Itu berarti kita harus kita ajarkan. Ini hak anak wong tua di antara yang wajib memberikan hak ini, yaitu apa? Memberikan pelajaran perintah Allah dan larangan Allah. Dan yang terdekat adalah solat. Kewajiban. Nah, kita dapat tak pelajaran itu dari wong tua kita, di rumah kita. Kitanya nanya, bukan anak kita kewajiban kita. Kitanya dapat tak gitu. Kalau kita tidak dapat, maka wong tua kita itu masih bertanggung jawab. Tidak memberikan. Punya hak seorang anak yang tidak diberikan oleh wong tuanya pendidikan di rumahnya, menuntut wong tuanya kelak di hari kiamat. Makanya anak yang masuk neraka, kalau dia tidak dapatkan pendidikan dari wong tuanya semasa dia hidup, maka dia akan nuntut wong tuanya. Ya zalim, dipanggil oleh anaknya zalim. Wahai zalim, orang yang zalim, tidak memberikan hak. Dia kata, ya Allah khus, dia kata, haki min hadza zalim. Ya Allah, ambil hak aku. Dan wong zalim ini, tengok noleh anaknya. Aku masuk neraka kerana dia. Tarik juga. Tapi kita sekarang di dunia jangan main itu. Aku wong tua aku misal ada wong main itu mikir wong tua aku tak didik aku. Berajalah aku tuntut dia. Lolo kita main itu. Karena sudah kita pengen nak masuk neraka model main itu. Kita di dunia punya kesempatan. Kalau pacak wong tua kita tidak ada memberikan pendidikan, kita membek dewek pendidikan itu. Biar kita kalau misalnya wong tua kita, pacak kita yang menyelamatkan. Itu belajar dewek. Maka di antara bakti seorang anak dengan wong tuanya di akhir zaman ini, dia mempelajari ilmu agama. Itu bakti yang hebat. Bukan injak duit. Bukan memberikan kesenangan dunia, tidak. Dia belajar ilmu agama bakti anak pada wong tuanya. Jadi kalau wong tua tidak mengajari, dia belajar, itu hebat sudah. Berarti wong tuanya lepas dari tuntutan, dia juga bisa menyelamatkan wong tuanya. Jadi kalau sekarang ditanyakan apa dia yang harus lakukan untuk bakti dan wong tua, belajar ilmu agama. Karena kebanyakan orang wong tua tidak memberikan pendidikan agama di rumah-rumahnya. Jadi harus bakti anak. Dan kita melakukan itu, anak kita kakek mati juga baik juga. Jadi kalau misalnya kebocor jahat, putuskan rantai jahat ini, kita yang memutuskannya. Kita berusaha baik hingga ke bawahnya jadi baik. Karena kita sekarang megang kendali, kita yang masih hidup nih. Megang kendali. Kita nak masih terus menerus itu melok yang tak benar, atau kita jadi benar dan anak-anak kita benar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita sekarang nih kesempatan. Kalau orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal, selesai urusan dia. Tinggal bagaimana keadaan dia. Maka sebagaimana Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal itu kafir, musuh Nabi. Fir'aunnya umatku kata. Tapi anaknya Ikrimah, nah punya kesempatan dia. Gunakan akalnya benar, kesombongannya hilang sudah. Kenapa kalah pada saat itu? Baru terbuka pikirannya. Wong kalau sombong itu tertutup pikirannya. Tengok Islam, ketemu Nabi, baik rupanya Islam. Masuk Islam. Oh, luar biasa perjuangannya. Kan putus hubungan ini. Walaupun secara nasab dia namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal tak boleh nak ngubah. Ada lemak Abu Jahal. Tidak, tetap. Tapi dia mulia. Anaknya Ikrimah, lanang Ikrimah ni bukan betina. Anaknya masuk surga, sahabat Nabi, tinggi derajatnya. Bapaknya ngaku. Dia mutuskan kau yang tak benar ini. Dia bagus, anak-anaknya bagus ya.
Nah itu yang modal itu secara utuhnian kan, keimanan. Nah kemaksiatan tidak benar, itu kita yang putuskan. Biar di bawah ini bagus segala. Jadi kalau kita belajar, berarti kita memberikan sudah bakti kita dengan orang tua kita. Kenapa tidak akan nuntut di hari kiamat? Kita dapat belajar. Nah sekarang sudah kita ketahui bahwa yang wajib itu fardu ain adalah berkenaan dengan perintah Allah dan larangan Allah. Alhamdulillah secara global kita sudah banyak tahu ini. Apa perintah Allah, apa larangan. Jadi kita solat kita tahu, puasa kita tahu, haji zakat secara global tahu, oh ini wajib. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita jengok yang diharamkan kita tahu juga secara walaupun secara global. Minum khamar haram, narkoba haram, berzina haram, membunuh orang haram, nipu dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bagus itu kita tahu itu diharamkan oleh agama. Secara global kan tahu kita. Nah, sekarang secara detailnya, di antara kewajiban-kewajiban itu yang terdekat dengan kita setiap harinya adalah solat. Tiap hari solat, puasa, kaget nunggu Ramadan, haji, dah lewat, kalau juga berduit ada syarat-syaratnya, kaget belum, zakat, tak tahu kita nih, wajib tak, kalau buntu, tak perlulah. Urusan zakat buntu, duit cara lagi nyari. Tak usah nak belajar zakat ya nah. Tapi kalau ada duit perlu. Dia modal mak itu harus belajar juga. Benar tak zakat aku ni selama ini? Kadang-kadang mak itu zakat mentu-mentu ke baik. Tapi kadang-kadang tak benar. Dia zakat tiap hari bagi nasi duit zakat. Nasi bungkus. Mana zakat mak itu? Zakat nyicil mak itu pula dianggapnya bahwa ini orang butuh makan, bagus ini. Dah bagus itu. Makanya pelajari juga masalah zakat kalau yang berduit. Dan sekarang solat setiap pagi, setiap saat, siapapun juga ketika balik wajib solat. Tanya pada diri kita solat ni. Sudah benar tak kita solat? Sudah benar tak kita solat? Jadi kalau misalnya tulisan-tulisan di papan iklan, sudahkah anda solat? Sudahkah anda solat? Itu tulisan itu bagus di luar masjid, di jalan. Tapi kalau di masjid jangan ngomong itu, jangan tulisan itu tuliskan di masjid. Sudahkah anda solat? Di masjid itu sudah benarkah anda solat? Nah bagus itu kalau di masjid. Jadi kalau di luar masjid pelang ada sudahkah anda solat? Nah boleh, bagus. Dia jangan solat. Tapi kalau misalnya di masjid sudahkah anda solat? Tak pas. Sudah benarkah anda solat? Itu baru pas. Dengan solat, iya benar tak aku ni solat aku? Nah kan ada pertanyaan dalam diri kita tu, benar tak aku ni solat? Tanya pada diri. Kalau tidak benar, ya benar. Jangan kita ngomong, sudahlah palang basah. Ada kesempatan kita masih. Sahabat itu bukannya muda gala, bukan dari kecil gala. Sahabat ada yang tua. Tapi dia memberikan kesempatan ini untuknya. Bagus, cepat, hebat. Ada sahabat itu Amr bin Jamuh, dah tua, sakit-sakitan pula. Ini Amr bin Jamuh, jalanlah sago, jalan sago. Tapi apa? Dia masuk Islam. Anaknya dulu masuk Islam, bukan dia. Setelah Amr bin Jamuh ini, anaknya masuk Islam, ini keras ini. Tapi anaknya mek manung ubah ini, berjuang anaknya biar masuk Islam. Jadi biar masuk Islam dia nyembah berhala. Nyembah berhala oleh anaknya, mbeknya berhala tadi. Dibuangnya di sampah. Buang ke sampah. Pas giliran dia nak apa? Nyembah noh mana? Ini Tuhannya. Cari-cari, aduh sampah. Di sini kau ni. Nak disembah tanya di sampah ni. Lagi duduknya lagi bersihnya. Besoknya oleh anaknya. Limbeknya lagi. Duduk ke sampah lagi. Cari-cari, ada lagi di sampah.
No, ngapa ni sampai siapa yang dia fikir itu bukan orang ini. Siapa yang duduk kau sini? Muang kau di sini. Bersihnya lagi duduknya. Akhirnya digantungnya senjata. Paraknya. Nah, kalau ada yang galak apa? Muang kau lagi lanjak ke nah. Ya namanya batung. Tidak baca ngelawan. Diimbek yang lagi lah anaknya dibuang ke tempat kotoran. Seperti tank istilahnya. Nyingok dia pada saat itu. Bingung dia. Bersihnya. Fikir baru dia. Lanjut senjata. Masih malahan apa? Berfikir. Mana ada itu Tuhan tak berdaya. Dia ngurusinya. Akhir berfikir. Baru anaknya nasihati. Masuklah Islam, tunjuk tahu tentang Islam. Akhir masuk Islam. Inilah tu. Semangat dia tu menggunakan manfaat waktunya. Bahkan pada saat dia lagi jihad, melak perang. Kata anaknya, sudahlah ba, biar kami baik. Abah tu uzur. Sudah salah 4 ekor apa anaknya. 4 atau 2 anak. Lawan kalau ni. Ngomong dengan apa? Mbaknya, tak usahlah Pak. Di rumah be, biar kami membela Nabi. Kami kuat lawan. Anaknya ngomong itu dah senang dia. Kamu ni. Ya tu ngomong itu, bak ni pengen juga masuk surga. Sampai di akhir datang pada Nabi, ya Rasulullah, anak aku ini jegah aku nak masuk surga. Aku ni pengen juga nak ninjak surga dan kaki aku ni. Alah putua saya sakit-sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini luar biasa, semangat luar biasa. Nah, mendukung kesempatan, diizinkan Nabi. Maka subhanallah pada saat itu dia perang syahid di jalan Allah. Karena keinginannya masuk surga. Nah, di situ menggunakan kesempatan. Jangan kita ngomong apa? Palang basah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai minta. Nah, jadi jelas kita punya kesempatan sekarang. Apa yang harus kita gunakan dengan waktu yang mungkin singkat ini? Belajar, koreksi lagi, kilas balik. Kilas balik. Umur tidak mencegah untuk belajar, tidak. Sama, gitu. Dalam majlis taklim ini, yang ngajar maupun yang belajar urusan pahalanya sama. Urusan pahalanya sama. Kita galak belajar, galak ngajar sama. Kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling dicintai Allah dan siapa yang paling sukses kaget di hari kiamat, masih tak tahu kita. Kita meninggal kaget dalam keadaan mana tak tahu. Tapi kita harus berjuang. Pengajar juga berjuang bagaimana supaya ikhlas menyampaikan karena Allah Subhanahu wa taala, berjuang gitu. Yang belajar juga macam yang nyampaikan benar tanggungjawab kelak di hari kiamat. Nah, sekarang kalau kita ngelas balik bahawa gini kita perlukan solat. Sudah tadi bertanya, sudah benar tak aku solat? Nah, kita koreksi sekarang. Dari mulai hal paling dasar dalam masalah solat, di sini yang kita akan bahas toharoh, bersuci. Babu toharoh, bab tentang bersuci. Ini dasar saja. Karena solat butuh dengan dasarnya bersuci. Solat butuh wudu, menghilangkan najis. Tak baca kalau misalnya kita bersucinya tak baca kemudian solat. Intinya ini sudah. Dikatakan taharah itu miftahul solat. Bersuci itu kuncinya solat. Maka para solihin kalau sudah bersuci, mereka sudah khusyuk. Mereka kalau wudu itu lebih daripada solat, ya, kalau dari ukuran kita khusyuk, tidak ngomong, tidak apa, bahkan kadang-kadang gemetar, takut, kaget mana nak menghadap Allah. Itu mereka ketika berwudu sudah khusyuk. Maka ketika mereka kumur-kumur membersihkan misalnya mulut mereka dari kotoran itu, kenapa? Nak munajat kepada Allah ini, nak ngomong, nak minta, memohon kepada Allah, memuji Allah. Mereka mulut kotor. Itu yang mereka apa? Ketika wudu mereka sudah khusyuk. Hebat ini. Kita padahal mana wudu kita?
Nah, ini yang harus kita pelajari dari dasar, dari awal. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah senang. Makanya dasar taubat. Allah senang menyukai orang bertobat. Nak tua, nak muda, dia taubat disenangi Allah. Oh, ini awalnya sudah. Makanya dikatakan langkah awal orang untuk menuju Allah taubat. Habis sebelum taubat ada namanya iktiraf. Ini yang perlu. Iktiraf ini sangat perlu. Dasar. Wong kalau dia tidak kata iktiraf, tak ngaku, mana nak taubat? Iktiraf betul ngaku. Ini dasar kita harus ngaku. Ngaku kita banyak dosa. Kalau tak ada ngaku, sudahlah, tak usahlah, tak baca lagi kita nak taubat. Tidak ngaku ke bawah kita ni bodoh, tidak akan pintar bang itu. Nah, itulah ada orang namanya sok pintar. Tidak ngaku. Ai tahulah aku. Tidak ngaku, dia tak tahu. Lajulah. Maka ngaku dulu. Kita kalau berjalan tak tahu jalan, dia ngomong tak tahu jalan. Jangan cak tahu-tahu gara-gara tak ngaku, ya kita itu nyasar terus. Tidak tahu bertanya. Dulu pernah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu kedatangan Sayyidina Habib Umar bin Hafid, biasanya kalau datang Habib Umar guru kita, nah, bulan-bulan inilah bulan Muharram biasa di Jakarta. Kita dari Palembang pergi sana. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil. Jadi waktu setelah acara naik mobil dari Jakarta itu, dari jaga tempat acara itu Cidodol namanya, nak ke Condet. Akhirnya isinya ni wong Palembang kalau isinya wong Palembang kalau ayo masuk mobil, naik mobil yang awak yang Palembang kalau kanan gitu. Tahu ni apa kanan kiri, kanan kiri kan, tidak doh sampai-sampai. Karena tadi sok tahu, kita tak tahu ngomong, sok tahu. Yang sikok pula ngomong, ayah aku ni 4 tahun tinggal Jakarta ni, ada ya tak tahu. Akhirnya jalan lama, anak ngomong apa? Pecahnya jalannya. Nyingok patung Jenderal Sudirman ni lah 7 kali. Tegak kan? 7 kali jalan pecahnya ni. Wah, akhirnya tadi sudah sini kan, yang awak mobil lah kesal, pindah belakang, ganti yang lain. Akhirnya ngomong kita ni sama-sama tak tahu, sudahlah. Cara tak tahu. Kalau cara tak tahu mana? Kita bertanya. Bertanya sudah. Tanya dengan siapa? Yang mana ada be? Lemak tanya dengan polisi be, ada polisi jalan. Ngapa polisi orang ni minggir ke? Ya, minggir mobil, nanya. Kami nak ke Condet. Mana? Jauh kata. Lah jauh rupanya kita ni. Aja ditunjukkan jalan kamu ke sini. Ini. Jalan terus. Cuma arahnya benar. Tak tahu lagi. Tak tahu. Turun lagi jalan kita. Nanya lagi. Akhirnya nanya. Baru pajaknya nyampe lama nyampe. Nah itu contoh bahwa kalau kita tak tahu, cara tak tahu, jangan sok tahu. Itu tadi kalau sok tahu. Apalagi urusan agama. Tahulah itu aku. Ujungnya salah. Nah, kalau salah, waktu habis. Umur habis. Kita melakukan sesuatu yang salah, nyangkut kita benar, tak taunya jauh. Kita jalan tadi. Tak taunya nyangkut benar, acaknya parak ini sudah, parak. Rupanya nyahu gitu. Nah, itulah dalam kehidupan dunia itu. Kalau kita tak tahu, cara tak tahu. Maka seorang itu harus namanya iktiraf. Dalam majlis ta'lim itu, ada orang kadang-kadang sok tahu, tidak dapat ilmu dia sudah. Majlis tetap jalan dan dia tak dapat ilmu, itulah orang lain dapat ilmu tambahan. Dia asal mantannya baik. Tak benar itu, ini. Dia itulah. Ada orang yang kadang-kadang itu. Kenapa? Dia sok tahu. Jadi iktiraf itu harus ada. Makanya di dalam firman Allah, sering Nabi SAW juga dengan para sahabat nanya sahabat itu, menanamkan rasa tidak tahu dalam dirinya. Seperti Al-Quran contohnya.
Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya itu? Apa dia Lailatul Qadar itu? Supaya nanamkan di dalam hati gitu, iktiraf ngaku, tak tahu. Nah itu. Nabi sering ngomong, atadruna manisail. Pada Sayyidina Umar dalam hadis Malaikat Jibril. Wahai Umar, tahu tak? Yang bertanya itu. Nah di sini apa? Pertanyaan Allah bertanya, Nabi bertanya, para sahabat bertanya. Untuk apa bertanya itu? Ngapa tidak tahu ya langsung? Yuk tahu langsung Lailatul Qadar itu ini. Tidak usah tanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Langsung ya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Selesai itu nanamkan diri kita supaya kita ini ngaku tidak tahu dan kepengen tahu itu. Maka Nabi juga ngomong itu. Wahai Umar, tahu tak siapa yang bertanya itu? Kenapa Nabi tidak ngomong langsung? Wahai Umar, itu malaikat Jibril datang. Tapi nanya Nabi supaya ada namanya dalam diri kita ni rasa tidak tahu. Maka kalau misal ditanya wong, jangan kita merasa dites ini tidak. Kalau misalnya nanya, tahu tak kamu fardu wudu? Nah, timbul ada? Tak tahu. Tahu tak syarat sahnya wudu? Tak tahu. Nah, ini pengen tahu timbul. Kalau yang tahu sudah tahu itu, dia bersyukur. Alhamdulillah aku sudah tahu ini. Ustaz nanya, aku tak tahu pada wudu ada 6. Dah belajar. Banyaklah majlis majlis hadir, senang. Pertanyaan itu diontarkan senang. Kenapa senang? Ada rasa syukur ini. Bahwa sudah tahu. Yang tak tahu ada namanya iktiraf, mengaku, tidak tahu aku ini. Ini kaki akan dibahas. Akan dibahas. Jadi menumbuhkan diri kita itu tidak tahu. Iktiraf namanya. Orang tobat, dia harus ngaku dulu bahwa dia banyak dosa. Yang mana dia nak tobat kalau dia tidak ngaku dia banyak dosa? Wong yang bertobat itu ngaku dulu iktiraf, ngaku banyak dosa, baru dia tobat. Kalau tidak ngaku dia banyak dosa, mana dia nak tobat? Nah, itu harus ngaku ini dan ini dasar. Kalau anda sampaikan ini dasar. Kalau kita sudah ngaku tidak tahu, kepengen tahu akan dapat ilmu. Dapat ilmu itu dari penasaran kita. Tak tahu aku pengen tahu. Wong lain baca ngapa aku tak baca? Oh ini lagi semangat sudah nambah, sudah ningkat. Jadi namanya ada i'tiraf ngaku, kemudian ada semangat, ini namanya himmah. Wong baca ngapa aku tak baca? Nah itu bau dikit demi sedikit dia akan dapat ilmu. Berapa banyak ulama-ulama di Palembang ini terutama dia belajar tidak keluar negeri, bahkan tidak keluar kota di Palembang ini, jadi ulama besar. Contohnya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau dikenal dengan Mu'alim Nang. Belajarnya di Palembang ni lah. Tidak mentu di Palembang. Tapi wong dua Palembang kenal dengan beliau. Wali min awliyaillah, wali top. Hebat. Sampai di Jakarta Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas atau dikenal dengan Habib Ali Bungur. Itu beliau ketika pada saat menjadi wafat minta dimandikan dengan Habib Ali Bahsin. Tahu beliau orangnya hebat. Itu yang apa? Wong hebat. Jeddah. Al-Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika beliau haji datang dikenalkan ini wong hebat. Dah metu dari Palembang. Belajarnya di Palembang. Nah kita alami yang di zaman kita juga. Ya Habib Al-Bahs itu zaman kita juga, anak dulu masih kecil. Dan beliau tu dari kampung jak biasa bae beliau. Men kita dapat barokah lah. Kalau di rumah beliau tu kata masjid senang dia budak kecil dia. Itu beliau di antara. Ya kata Kiai Haji Abdullah Zawawi Idham. Itu belajarnya dengan ulama-ulama Palembang. Beliau ngomong ketika ingatkan dengan guru beliau Kiai Aye Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kab dengan dipanggilan Kiai Aye. Beliau nangis sampai beliau ingat dan beliau ngomong anak belajar 20 tahun katanya. Dan Kiai 50 kitab lebih anak hatamkan. Belajar. Alim. Ngomong bahasa Arab, baca. Nah itu bagaimana kemampuan kita baca, kita belajar. Jadi ini kesempatan. Ini anak sampaikan ini karena ini dasar kalau nak belajar. Kalau sekadar nyari pahala ya cari pahala dapat pahala, duduk dapat pahala. Niat baik, duduk dapat pahala. Walaupun lesu dapat pahala. Tapi kalau nak belajar itu harus ada bahwa kepengen tahu.
Jangan dapat pahala baik kita pada saat belajar yang dapat pahala, tapi akhirnya ya kita kaget hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui, suatu yang wajib tidak ketahui, bahaya bagi kita. Seperti tadi misalnya padu wudu, tak tahunya ternyata kaget pas dikoreksi nih di hari kiamat kaget bahwa ternyata salat kita salah. Itu nauzubillah min dzalik. Salat itu sudah luar biasa kalau kita benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang bertobat dan mencintai orang bersuci. Nah, taharah itu memiliki alat dan tujuan. Apa itu alatnya? Di sini disebutkan alat taharah. Alat dan tujuan. Adapun alat dan dapat digunakan untuk bersuci ada 4. Umumnya adalah air mutlak. Yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Maksudnya air mutlak ini air yang aslinya air sudah. Aslinya banyu. Ada 7. Ada 7 banyu namanya. Yaitu banyu laut, banyu sungai, banyu sumur, banyu mata banyu. Banyu hujan, embun, salju. Itu yang apa? Namanya banyu. Dari aslinya itu yang boleh. Namanya suci, mensucikan. Alhamdulillah kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala syariat kita. Karena paling banyak untuk alat bersuci yang kita gunakan banyak. Mudah. Kalau zaman dulu, syariat dulu itu tak baca mensucikan. Kalau misalnya baju kena najis, harus digunting baju itu. Kalau kita cukup dicuci dengan banyak. Habis singgahnya baju kita. Kalau bangsa gunting, buang. Mana kalau kena badan? Yang kedua adalah debu. Debu ini untuk bersuci tayamum. Dan kata tayamum masih ada lagi solusi lain, adalah debu. Kaki akan bahas untuk tayamum. Kemudian yang ketiga alat menyamak. Alat menyamak ini hanya untuk kulit bangkai, jarang kita gunakan itu. Kaki juga akan dijelaskan. Yang keempat adalah batu istinja. Nah, batu ini untuk istinja. Salah satu akan juga najis ya. Tapi dari 4 ini umumnya adalah banyu. Nah, batu kaki akan kita bahas di pasal pertama tentang istinja dengan batu. Mana istinja dan batu? Ini akan kita bahas kaki ini. Kemudian ada pun tujuan bersuci dari alat ini, tujuan bersuci wudu ya gunakan banyu. Mandi wajib atau mandi sunnah gunakan banyu juga. Tayamum pengganti wudu dan itu debu. Menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis tadi baik itu dengan banyu juga dan juga dengan batu. Itu menghilangkan najis. Tujuannya adalah 4 ini. Berwudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis untuk badan kita. Nah, ini ada pada nanti syarat sahnya salat. Dari 2 bagian itu bersuci itu ada dari hadas, ada dari najis. Bersuci dari hadas itulah wudu dan mandi wajib. Bersuci dari najis adalah yang menghilangkan najis di badan atau pakaian. Itu menghilangkan najis termasuk juga istinja. Nah, itulah yang 2 hal yang bakalan akan kita bahas tentang masalah itu. Itu dasar daripada bersuci. Nah, kemudian baru pasal pertama tentang masalah bersuci istinja dengan batu. Nah, insyaallah akan dibahas kita di pertemuan akan datang. Ini menggunakan batu loh. Karena yang dikit kaget yang banyak pembahasan masalah banyu. Masalah banyu dan masalah wudu serta mandi itu yang sangat penting di dalam bab taharah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keridhaannya menjelang wafat. Allah Subhanahu izinkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah agar mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.